Hai, kembali lagi bersama admin di sini di channel Voice Story, channel yang ngebahas semua hal yang berbau anime Gundam. So, kali ini gue akan ngebahas Gundam Sang Penembak Jitu Dynamesh. Bila kalian suka dengan konten tentang anime Gundam seperti ini, jangan lupa like, komen di akhir video ya, bray. So, langsung saja kita bahas. Gundam Dynamesh adalah salah satu Mobile Suit Gundam generasi ketiga yang tampil pada musim pertama di seri Mobile Suit Gundam 00. Nomor model disetel ke GN002 Gundam Dynamesh. Dynamesh dikemudikan oleh salah satu pilot Gundam Meister bernama Neil Delendy, atau yang sering disebut sebagai Locon Stratus. Pada season 1, setelah kematiannya, Neil Delendy digantikan oleh saudara kembarnya yaitu Lyle Delendy sebagai penyandang nama Locon Stratus selanjutnya, dan memiloti Gundam generasi keempat penerus Dynamesh, Charadam Gundam. Sesuai nomor model, Gundam Dynamesh adalah yang kedua sebelum Exia dan yang kedua sebelum Kyrios dan Virtu. Seperti 4 Gundam lainnya, Dynamesh memiliki GN Drive semi-abadi di tengah tubuhnya. Ini memberikan energi hampir tak terbatas yang dapat menghasilkan partikel GN multifungsi khusus sebagai bahan energi penggerak atau energi penyuplai mesin. Dan juga kemampuan Trans-Am untuk memacu peningkatan mesin ke tahap performa tertinggi untuk sementara waktu. Dynamesh sendiri dikembangkan menggunakan data operasional dari Gundam generasi kedua Celestial Being sebelumnya, yaitu GNY002 Gundam All-Suit. Sesuai keahlian pilot Locon Stratus yang ahli dalam membidik dan juga menembak, Gundam Dynamesh memiliki teknologi dan peralatan senjata pendukung yang dikhususkan untuk pertempuran jarak jauh dan juga menengah. Itu mengapa kesemua persenjataan Dynamesh dominan dilengkapi beberapa misil, pistol, dan juga senapan sniper. Dynamesh memiliki bentuk struktur rangka berdesain modern berbentuk humanoid, dan juga potongan armor yang lebih kecil, membuat Dynamesh dapat diatur dengan posisi yang ideal sebagai sniper penembak jitu. Ini memberikan gerakan pose yang idealis layaknya seorang manusia. Untuk perlindungan, Dynamesh memiliki GN Full Shield sebagai pengganti peralatan GN Shield yang lebih kecil dari sebelumnya. Itu terbuat dari E-Carbon, di mana armor berbentuk mantel tersebut merupakan varian dari GN Shield dengan potongan perisai yang lebih besar dan memiliki kemampuan pertahanan yang lebih tinggi. Berkat kerangka bahu yang diartikulasikan secara individual, GN Full Shield dapat bergerak memutar untuk melindungi bagian depan, samping, maupun bagian belakang sebagai perlindungan. Itu juga dapat menutupi setengah dari tubuh Dynamesh. Yang menarik dari sisi pertahanan Dynamesh, di kokpit dermaga sisi kanan terdapat penempatan AI pendukung individu berbentuk bola bernama Haro sebagai mitra untuk Locon Stratus. Haro berfungsi dan bertugas sebagai subpilot untuk mengendalikan berbagai aspek kendali lainnya dari Dynamesh. Itu seperti ketika saat Locon Stratus akan berfokus pada pemotretan saat membidik target lainnya, Haro akan mengambil alih kemudi lainnya seperti mengontrol perlindungan GN Full Shield untuk berjaga-jaga dari serangan musuh. Ini seperti berbagi kontrol untuk dua orang di satu Gundam, yang masing-masing bertugas untuk saling bekerja sama dalam pengendaliannya. Selain kemampuan Trans-Am yang dapat menambah kinerja mesin sebanyak 3 kali lipat, dan sistem kamuflase optik yang dapat membuatnya tidak terlihat untuk berkelamupase, Dynamesh juga memiliki fitur khusus utama yaitu mode penembak jitu. Di mana saat Dynamesh memerlukan pembidikan pemotretan yang jauh lebih baik, pengambilan gambar dari kamera mata Dynamesh akan dialihkan ke sistem bidik kamera tersembunyi yang terletak pada sensor bidik di dahinya. Antena fin akan meluncur ke bawah menutupi kedua kamera mata untuk memperlihatkan kamera tersebut. Ini digunakan bersama dengan teropong penembakan presisi berbentuk senapan yang dipasang di langit-langit kokpit untuk pilot Dynamesh. Itu juga digunakan saat Dynamesh menggunakan persenjataan bernama Super Substratus Spirit Altitude Gun. Ini adalah senjata sinar rahasia Celestial Being yang dikhususkan untuk Dynamesh. Senjata besar ini memiliki jangkauan yang sangat besar. Senjata tersebut mampu menembak target sampai keluar orbit bumi. Sama halnya dengan persenjataan GN lainnya. Senjata ini mengambil partikel GN untuk dirubah sebagai laser amunisi dari kondisor GN eksternal besar, yang juga menerima pasokan partikelnya dari wadah pemeliharaan dari GN kondisor yang terletak pada bagian-bagian tubuh Dynamesh. Karena senjata ini membutuhkan energi besar, senjata butuh dari 20 detik untuk mengisi setiap tembakan. Dengan kata lain, senjata tidak dapat ditembakkan dengan durasi cepat ataupun instan. Untuk mengatasi tekanan yang dihasilkan ketika menembak menggunakan senjata besar ini, agar Dynamesh tidak ikut terlempar oleh tekanan tersebut, ia dilengkapi perlengkapan tambahan dengan unit ekor pengeboman dari GN003 Gundam Kyrios di unit pinggang belakang. Selain persenjataan canggih yang gue jelaskan barusan, Dynamesh juga memiliki perlengkapan pendukung lainnya yang disebut sebagai GN Arms Type D. Pada anime, GN Arms terlihat hanya ada 2 buah saja yang terlihat, yaitu GN Arms Type E yang digunakan khusus untuk Exia dan GN Arms Type D yang digunakan oleh Dynamesh. Dengan peralatan ini, kemampuan menembak jarak jauh Dynamesh didorong oleh GN Twin Rifle dan Missile Container. Keduanya dimaksudkan untuk pertempuran anti-armada.
Persenjataan GN yang terpasang juga dapat beroperasi secara independen untuk jangka waktu yang terbatas. Namun untuk pertempuran berkelanjutan, karena perlengkapan ini tidak dilengkapi GN Rev semi abadi seperti Gundam, GN Arms harus bertransformasi dan berlabuh dengan Gundam untuk membentuk GN Armor. GN Armor tipe D juga dapat menyebarkan GN Field untuk kemampuan pertahanan yang lebih baik. Kinerja mesin juga dapat ditingkatkan bersamaan ketika Dynamesh mengaktifkan Trans-Arm System. Baik GN Armor milik Exia dan juga Dynamesh, walaupun terlihat sama, masing-masing dilengkapi beberapa jenis persenjataan khusus sesuai kemampuan tempur mesin masing-masing. Sama halnya seperti Exia yang memiliki varian versi Exia Repair, Dynamesh juga memiliki versi perbaikannya yaitu Gundam Dynamesh Repair, yang kemunculannya ada pada versi film. Versi perbaikan Dynamesh ini hanya memiliki sedikit peningkatan saja. Dan juga seperti halnya Exia Repair 2 dan 3, Dynamesh juga memiliki versi Repair 3. Kisah sedih di balik pilot Dynamesh dengan nama asli Neil ini adalah dia kehilangan nyawanya karena mencoba membalaskan dendam keluarganya yang terbunuh oleh pemimpin kelompok teroris bernama Oliol Saches. Dalam novelisasi, digambarkan bahwa tubuhnya hancur saat ledakan meriam GN Arms ketika Neil berusaha menembak Tronzway yang dikendarai Saches. Nah, itulah pembahasan Dynamesh di video kali ini. Dan buat kalian yang telah berkomentar di kolom komen, maaf kalau gua belum bisa bahas satu-satu requestan kalian. Namun, pasti akan gua bahas walaupun tidak segera. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Admin pamit, salam Gundam.